Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati apapun kondisi saudara dan saya pagi hari ini. Tetaplah semangat, kita beribadah kepada Tuhan. Yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, kita persiapkan hati kita memberikan hidup kita bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami. Tangan pujian bersama-sama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan segenap hati kita katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Yesus, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan semangatku, takkan pernah lambat pertolonganku. Oh, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh Tuhan yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih.
begitu dahsyat. Kau Allah yang sungguh baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami yang kita percaya Tuhan. Biarlah kami hidup kami sini Tuhan. Boleh kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih. Lambat pertolongan-Mu, amin. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku, Yesus. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yes, mari katakan dengan iman, katakan amin. Takkan pernah lambat pertolongan-Mu, oh takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Terima kasih Yesus, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Ini sembah kami Tuhan, kami bawa hidup kami hanya bagi Engkau. Bila dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang sudah menyembah berkata, amin. Ada sukacita? Kita percaya Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita. Kita mau berjalan bersama Yesus. Ada sukacita dan senantiasa membawa kedamaian di dalam Yesus. Kita mau angkat pujiannya bersama-sama, jalan serta Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Mari bersuka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, jangan pernah lelah mengikut Kristus, jangan pernah lelah melayani Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan dengan segenap hati. Amin. Katakan sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yes. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, oh, menjadi siap dibangun, yeah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes. Semakin bersemangat mengikut Kristus. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah hati kita, telinga rohani kita untuk mendengarkan kebenarannya. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Kami kuat karena Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, berkatalah bagi setiap kami Tuhan. Mari katakan sama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pernah tinggal, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita ada dalam ibadah hari Minggu kita. Pada pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, urapilah umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi secara khusus sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada umat-Mu. Sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita semua untuk kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita bersama-sama melihat dan memperhatikan Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-12, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat pertama, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka supaya meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-12. Dikatakan di ayat 12 ya Bapak Ibu, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat
daripada mereka. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu dengan tema menjadi kuat di tengah ujian. Menjadi kuat di tengah ujian. Ujian merupakan suatu cara untuk mengukur kemampuan seseorang, baik itu kemampuan dari segi pengetahuan maupun dari segi mental. Ujian juga merupakan suatu proses untuk meningkatkan level kemampuan dari seseorang. Dan saya percaya bahwa Allah pun memberikan ujian demi ujian kepada umatnya atau umat pilihannya supaya umatnya menjadi kuat dan juga menjadi semakin luar biasa di tengah-tengah ujian yang Allah berikan. Artinya Allah mau mengukur kemampuan umatnya, Allah mau meningkatkan kemampuan umatnya di dalam menghadapi persoalan masalah dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari Allah memberikan ujian dan Allah memandang apa yang terjadi saat ini bagi kita merupakan ujian bagi kita semua. Yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk kita semakin lebih kuat menghadapi keadaan situasi apapun. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar daripada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat di dalam menghadapi ujian. Dan ada beberapa poin yang nanti saya akan sampaikan, yaitu poin bagaimana ciri-ciri umat yang kuat di tengah ujian. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu kita memperhatikan dan kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi bangsa atau umat yang kuat di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat Allah yang kuat di tengah ujian, yang pertama yang harus kita miliki, kita bisa perhatikan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Bapak Ibu. Di situ dikatakan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Yang pertama Bapak Ibu yang jadi poin untuk menjadi umat yang kuat di tengah ujian, yang pertama adalah selalu bersyukur akan penyertaan Allah. Di sini kita bisa melihat umat Israel mengeluh kepada Musa dan Harun, mengeluhkan keadaan mereka, memperbandingkan keadaan mereka saat ada di Mesir dan juga saat ada di padang gurun. Bahkan ketika mereka menduduki tanah Kanaan pun mereka memperbandingkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Israel kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Mereka kurang bersyukur akan penyertaan yang Tuhan berikan. Mereka gagal memandang ujian yang Allah berikan bagi setiap mereka untuk menguatkan mereka, untuk membuat mereka menjadi bangsa yang lebih kuat. Umat Israel di sini mengeluh, bahkan juga mereka mengeluarkan suara mereka menangis kepada Musa dan Harun, dan mereka meminta pulang ke Mesir. Ini Bapak Ibu mental yang sangat buruk. Seharusnya menjadi bangsa yang kuat di tengah-tengah ujian. Ciri-ciri yang pertama yaitu umat itu harus selalu bersyukur akan penyertaan Tuhan. Harusnya bersyukur dengan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di padang gurun. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika bangsa itu lapar, Allah memberikan roti dari surga. Ketika mereka haus, Allah mengubah air yang pahit menjadi manis. Ketika mereka ada di siang hari, mereka kepanasan, Allah memberikan tiang awan bagi mereka. Ketika mereka ada di malam hari, mereka kedinginan, Allah memberikan tiang api bagi mereka. Begitu luar biasanya penyertaan Allah bagi mereka yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi di situ umat itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut ketika mereka ada di puncak ujian yang Allah berikan, yaitu ketika mereka mau menduduki tanah Kanaan. Di situ mereka bersungut-sungut dan memperbandingkan keadaan mereka waktu ada di Mesir, dan mereka lebih memilih mereka mati di Mesir daripada mati dalam peperangan, di dalam menyelesaikan ujian yang Allah berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kehidupan kita saat ini. Kita anggap apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, dalam situasi yang
dihadapi oleh bangsa kita ini merupakan ujian yang Allah berikan bagi setiap kita supaya kita boleh menjadi umat yang kuat di tengah ujian. Kita memandang semuanya ini merupakan ujian daripada Allah. Mari kita jangan bersungut-sungut, kita jangan mempersalahkan siapapun di tengah-tengah situasi seperti ini. Tetapi kita harus selalu bersyukur akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sampai saat ini masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua adalah berkat daripada penyertaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah bersyukur supaya kita menjadi umat yang kuat di tengah ujian. Ini menjadi poin pertama Bapak Ibu, menjadi umat yang kuat di tengah ujian, yaitu kita selalu bersyukur akan penyertaan Tuhan. Seharusnya bangsa Israel bersyukur akan penyertaan Tuhan yang luar biasa selama mereka ada di padang gurun. Allah tidak pernah meninggalkan mereka sedikit pun. Allah selalu memelihara bahkan juga menyertai mereka. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tetaplah bersyukur kepada Tuhan akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, menjadi ciri menjadi umat yang kuat di hadapan Tuhan di dalam menghadapi ujian. Yang kedua yaitu kita bisa melihat di ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Kita bisa melihat di situ dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu ada luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, ciri umat yang kuat di tengah ujian yaitu selalu menatap janji Allah yang Allah sediakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini sikap yang sangat berbeda dari Yosua dan Kaleb dengan umat Israel yang mengeluh kepada Musa dan Harun. Di sini kita bisa melihat Yosua dan Kaleb, mereka tetap fokus melihat, menatap berkat yang Allah sediakan bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di poin yang pertama Allah mau kita fokus kepada Allah. Kita mau fokus pada penyertaan Allah. Tetapi yang kedua juga Allah mau juga kita fokus kepada berkat dan janji yang Allah sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji dan berkat yang Allah sediakan bagi kita menjadi penyemangat bagi kita, menjadi motivasi bagi kita, menjadi penghibur bagi kita supaya kita tidak menyerah di dalam kita menghadapi ujian yang Allah berikan. Artinya di dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, kita tetap semangat, kita tetap optimis, kita tetap dihiburkan oleh Tuhan. Karena ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di depan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi kondisi saat ini, kita melihat berkat yang Allah sediakan di hadapan kita. Ada janji yang Allah berikan bagi kita. Dan itu akan kita peroleh kalau kita tetap menjadi umat yang kuat di tengah-tengah ujian yang Allah berikan bagi kita. Seperti Yosua dan Kaleb. Seperti kita tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari semua umat Israel yang berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa mereka bisa tiba ke tanah Kanaan? Karena mereka merupakan umat yang kuat di tengah ujian. Mereka tetap optimis menatap apa yang ada di hadapan mereka. Mereka tetap semangat sekalipun di hadapan mereka mungkin lebih kuat daripada mereka. Persenjataan mereka lebih hebat. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu di pasal 13 dikatakan orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang enak, orang-orang besar badannya, orang-orang yang kuat Bapak Ibu, bahkan juga mereka memiliki pertahanan yang begitu luar biasa. Tetapi kita bisa melihat Yosua dan Kaleb tidak menyerah menghadapi itu. Mereka tidak gentar, tetapi mereka tetap fokus kepada berkat dan janji yang Allah sediakan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita saat ini di tengah situasi seperti ini, di keadaan yang sulit, mungkin perekonomian ke depan akan sulit, mungkin kita juga melanjutkan pekerjaan kita pun akan sulit.
sulit, tetapi kita tetap optimis bahwa Allah sudah menyediakan apa yang kita perlukan di depan kita. Untuk itu tetap fokus kepada janji Allah, kepada berkat-berkat yang Allah sediakan kepada kita. Berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan keadaan, tetapi kita tetap fokus melihat berkat dan janji yang Allah sediakan. Ini menjadi poin yang kedua supaya kita menjadi umat yang kuat di tengah ujian, yaitu kita menatap janji Allah yang Allah sediakan bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi umat yang kuat di dalam menghadapi ujian, kita bisa melihat Bapak Ibu yang di ayat ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan di situ, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka supaya meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, poin yang ketiga supaya menjadi umat yang kuat di tengah ujian, yaitu selalu memiliki ketaatan dan keberanian di tengah menghadapi ujian. Artinya Bapak Ibu kita harus punya ketaatan dan keberanian. Ketaatan kepada Allah artinya kita tetap taat kepada Allah, tetap taat kepada perintah Allah, karena Allah mau kita menjadi umat yang tidak memberontak kepadanya. Allah mau kita tetap taat kepadanya supaya murka Allah itu tidak datang kepada kita, supaya berkat-berkat Allah tidak terhambat kepada kita, supaya berkat-berkat itu tetap kita dapat peroleh, yaitu dengan cara kita tidak memberontak kepada Allah. Kita harus tetap setia kepada Allah, kita harus tetap mengasihi Allah, kita harus menunjukkan kesungguh-sungguhan kita bahwa kita mau taat sepenuhnya kepada Allah. Di sini dikatakan janganlah memberontak kepada Allah, Allah tidak mau umatnya memberontak kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat umat Israel bisa memberontak kepada Allah dengan di situ dilihat. Di ayat 10 kita bisa lihat, di situ mereka hendak melontari Yosua dan Kaleb. Ini sebagai bentuk bahwa mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak menghargai mereka. Bahkan juga Musa dan Harun mereka tidak hargai sebagai pemimpin mereka. Kalau bisa kita lihat di ayat 4 tadi bahwa mereka lebih baik mereka memilih pemimpin yang lain untuk mereka kembali ke Mesir. Ini menandakan bahwa mereka sudah tidak menjaga wibawa daripada Musa dan Harun. Begitu juga dengan Yosua dan Kaleb, yang Allah sudah titipkan janji dan juga berkat kepada mereka supaya menguatkan umat yang lain. Tetapi di situ mereka justru hendak melontari mereka dengan batu. Ini menandakan bahwa mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak menghargai lagi Allah di tengah-tengah mereka menghadapi ujian yang Tuhan berikan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah ketaatan kepada Tuhan. Kita harus patuh kepada Tuhan. Kita harus melihat pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan sudah izinkan untuk membimbing, menuntun setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang selanjutnya selain ketaatan kita juga harus memiliki keberanian. Allah mau kita tidak takut. Allah mau kita jangan gentar. Seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan mengenai Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa. Di situ Allah mau Yosua kuat dan tidak takut ketika mengambil jabatan, bahkan juga untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosua menggantikan Musa. Yosua pun taat dan memilih untuk memimpin umat Israel dengan penyertaan Allah yang luar biasa. Keberaniannya untuk mengambil posisi dari Musa, yaitu orang yang luar biasa. Ini begitu luar biasa Bapak Ibu, bahwa Yosua begitu berani untuk memimpin umat Israel yang begitu kerasnya, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat juga dalam menaklukkan tanah Kanaan dibutuhkan keberanian begitu luar biasa dalam menghadapi umat itu. Di sini kita bisa melihat Yosua dan Kaleb memiliki keberanian yang hebat. Mereka tidak takut dan gentar menghadapi umat itu, tapi mereka maju dengan tetap taat kepada Allah.
mereka tidak takut menghadapi apapun yang ada di hadapan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah mau di tengah ujian yang Allah berikan kita tetap taat dan kita tetap berani menghadapi apapun yang ada di depan kita. Jangan takut, tetap berani menghadapi situasi apapun. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciri umat yang kuat di tengah ujian, yaitu kita bisa melihat di ayat 11 dan ayat 12. Di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, yaitu selalu percaya kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, Allah mau kita tetap percaya kepadanya. Percaya kepada Allah berarti melibatkan dan mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Justru kita harusnya mengandalkan Allah dan melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menandakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa penyertaan Allah. Tanpa keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap ujian yang kita hadapi, Allah mau kita tetap melibatkan Dia. Artinya kita jangan menunjukkan keegoisan kita. Jangan kita menunjukkan keangkuhan kita. Kita tetap memerlukan Allah di dalam kita menghadapi ujian yang Dia berikan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melihat setiap anak-anak mau ujian nasional, mereka biasanya selalu dikumpulkan untuk mereka bersama-sama berdoa, untuk meminta penyertaan Tuhan, untuk mereka meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka ketika mereka menghadapi ujian mereka di sekolah. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih, dalam keadaan kita menghadapi ujian situasi saat ini, di tengah-tengah ujian yang Allah berikan, Allah maupun kita tetap mengandalkan Dia. Keberserahan kita kepada Dia harus kita miliki, yaitu sebagai bentuk bahwa kita tetap percaya kepada Allah. Kita percaya kepada kekuatannya yang begitu ajaib, yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lulus ujian, kita akan berhasil dari ujian yang Allah berikan, dan kita bisa menyelesaikan ujian demi ujian dengan baik. Kalau 3-4 poin yang tadi saya sampaikan kita miliki dalam diri kita. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, kita selalu bersyukur akan penyertaan Allah. Yang kedua selalu menatap janji yang Allah sediakan. Yang ketiga selalu memiliki ketaatan dan keberanian. Dan yang terakhir yang keempat yaitu selalu percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita boleh menjadi umat yang kuat di tengah ujian yang Allah berikan. Mari kita jangan gagal memandang apa yang terjadi saat ini. Jangan memandang semuanya ini sebagai hukuman yang Allah berikan bagi kita. Jangan kita memandang semuanya ini sebagai bentuk kelalaian daripada pemerintah ataupun kelalaian dari pemimpin-pemimpin kita. Tetapi kita melihat semuanya itu sebagai ujian bagi kita untuk menjadikan kita menjadi umat yang kuat. Seperti bangsa Israel, Allah uji, Allah proses. Mereka diuji di padang gurun selama 40 tahun sehingga mereka menjadi bangsa yang kuat seperti saat ini yang kita tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitupun dengan kita bisa menjadi umat yang kuat kalau kita memiliki 4 hal yang tadi saya katakan. Selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu menatap janji dan berkat yang Allah sediakan bagi kita. Selalu memiliki ketaatan dan keberanian di hadapannya. Dan yang terakhir, kita harus tetap percaya kepadanya. Selalu percaya kepadanya karena kita tahu Dialah yang dapat kita andalkan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita, supaya kita boleh tetap kuat di tengah-tengah ujian yang Allah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri pada pagi hari ini
dengan naikkan sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sekali lagi nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur Mari kita satukan hati, pikiran dan jiwa kita mau berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun. Ajar kami untuk senantiasa dengar dan taat akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan di tengah situasi yang seperti ini, kami boleh senantiasa tetap mempertahankan iman kami, pengharapan kami dan kasih kami akan Tuhan. Biarlah kami tetap berjuang dengan jalan Tuhan, di dalam jalan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, kami yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan kami mohon ya Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami dan arahkan kami ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami percaya Bapa, Tuhan menolong setiap kami yang sedang berusaha, setiap kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami yang bergumul dengan kesehatan Tuhan, kami tengadahkan tangan kami rindukan jamahan daripada Tuhan, biarlah kesehatan Tuhan menjadi bagian kami, kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Dan Bapa yang saat ini kami bergumul dengan rumah tangga kami percaya damai sejahtera juga hadir dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Tuhan saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di GPI AI Efata Cibinong. Biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, baik itu anak-anak, remaja, pemuda maupun orang tua. Tuhan yang mengerti mereka, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk gereja ini ya Tuhan. Sudah beberapa lama gereja ini mengadakan ibadah online. Kami rindu suatu saat nanti ketika pintu rumah-Mu ini dibuka, kami boleh senantiasa melakukan ibadah dengan protokol yang senantiasa pemerintah arahkan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan jaga kesehatan setiap kami. Tuhan berikan kewaspadaan pada setiap kami. Kami berdoa untuk setiap GPI AI Efata di seluruh Indonesia. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan, berkati jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk berjemaat di situ. Biarlah ya Bapa, kesatuan hati kami Tuhan senantiasa satukan erat dalam tali kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Surya selaku gembala sidang kami. Tuhan memberkati dalam masa tuanya ya Tuhan, berikan hikmat marifat yang lebih lagi dalam menggembalakan hamba-hamba Tuhan di bawah pimpinannya. Tuhan berikan hikmat marifat yang lebih lagi dalam memberikan keputusan demi keputusan di tengah pandemi seperti ini di antara gereja-gereja ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk jemaat-jemaatnya, istrinya, anak cucunya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk hamba-Mu
Bapak tambah si Hombing yang juga menggembalakan di tempat ini, berikan hikmat marifat, kasih yang daripada Tuhan untuk boleh menggembalakan sekalipun dari jauh. Tapi kami percaya kami tetap senantiasa solid di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, kami berdoa untuk pekerjaan dan pelayanannya. Kami berdoa untuk setiap majelis ya Tuhan yang senantiasa masih terus mendukung untuk pelayanan di gereja ini terus berlangsung. Dalam setiap bagian demi bagian kami berdoa biarlah mereka senantiasa diberkati dan juga mereka senantiasa Tuhan taruh roh yang takut akan Tuhan dan senantiasa masih mau melayani Tuhan di tengah pergumulan pribadi lepas pribadi mereka, di tengah situasi pandemi seperti ini. Biarlah ya Tuhan nama-Mu tetap senantiasa dipermuliakan dengan segala perubahan-perubahan baru dan kebiasaan baru di tengah new normal ini ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini ya Bapa, untuk setiap kebijakan demi kebijakan yang ditempuh Tuhan memberkati untuk RT, RW dan segenap jajaran pejabat di atas sana ya Tuhan, berikan hikmat marifat dan roh yang takut akan Tuhan supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diterapkan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, semuanya itu benar-benar mendatangkan kemudahan bagi masyarakat ya Tuhan, semuanya itu juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, secara manusia kami tidak mampu melewati ini semua, tapi kami percaya kami mau berserah kepada Tuhan, kami tengadahkan tangan kami kepada Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan anugerahkan keselamatan, kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ini doa dan pergumulan kami, biarlah ya Tuhan setiap doa demi doa yang kami ucapkan atau yang belum bisa kami sampaikan, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang jawab tepat pada waktunya Tuhan. Saat ini kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita juga untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat daripadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Mari saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.